Perkenalkan, saya Jessica Evelyn, NRP 130-222-127. Sini saya akan mempresentasikan hasil draft bab 1 untuk laporan LKL saya yang berjudul Implementasi Penjadwalan Armada dalam Manajemen Transportasi PT Hartini Putra Surabaya. Untuk bab 1 di pendahuluan, untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi yang pesat di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri pengiriman barang melalui jalur laut domestik. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, sangat bergantung pada pengiriman barang antar wilayah melalui laut. Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut domestik memiliki peran kunci dalam mendukung distribusi barang antar pulau dan wilayah yang terpisah oleh laut. Dengan pesatnya perkembangan e-commerce dan meningkatnya permintaan akan pengiriman barang yang cepat, efisien, dan aman, peran perusahaan ekspedisi sangat semakin penting. Ini tidak hanya mencakup kebutuhan pribadi, tetapi juga mendukung aktivitas bisnis dan distribusi barang dari produsen ke konsumen di seluruh Indonesia. Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut domestik harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas layanan serta memenuhi harapan pelanggan dalam hal kecepatan dan keamanan pengiriman. Selama magang, saya ditempatkan pada divisi operasional. PT Hartini Putra salah satu perusahaan ekspedisi di bidang kapal laut yang berfokus pada pengiriman barang yang dengan skala besar atau disebut dengan FCL atau dapat disebut dengan full container load. Perusahaan ini menyediakan beberapa layanan yaitu door to door, door to port, port to port, port to door. Dan jenis kontainer yang ditawarkan juga bermacam-macam mulai dari ISO tank, high cube container, open top container sesuai dengan kebutuhan customer. PT Hartini Putra telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT Indonesia Sukses Makmur, PT Mayora Indah, OT Group, dan sebagainya. Pihak-pihak yang telah bekerja sama ini menjadi tolak ukur untuk kinerja PT Hartini Putra yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi performanya sehingga menjadi lebih baik. Dalam informasi terkait permasalahan di operasional ke para mentor di sebuah perusahaan ekspedisi, hasilnya mendapatkan wawasan terkait tantangan dalam proses penjadwalan pengiriman barang. Salah satu tantangan utama adalah antara permintaan pengiriman dan kapasitas armada yang tidak mencukupi. Jarang sekali dijadwalkan ritase kedua untuk mengambil keputusan untuk menyewa vendor dan mengambil keputusan untuk menyewa vendor. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, informasi ini menunjukkan bahwa perusahaan ekspedisi perlu merancang sistem penjadwalan yang lebih efisien dan canggih. Berikut saya tunjukkan untuk sistem input ordernya dan juga penjadwalan yang dilakukan oleh PT Hartini Putra. Saya mengambil contoh pada tanggal 28 Februari 2025. Di sini terdapat 50 orderan dan yang terambil atau terjalankan pada hari itu 29. Sedangkan yang tidak terambil 21 dan ini harus menunggu keesokan harinya saat truk sudah tersedia. Pada hari itu juga kita ada menyewa armada sebanyak 7. Seperti ini tampilannya. Sumber ini saya dapatkan dari data perusahaan. Dengan wawancara ini, saya memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan yang ada dalam penjadwalan pengiriman barang dan terkait dengan supir yang tidak dapat dipantau keberadaannya setelah keluar dari garasi. Selain itu, permasalahan dalam operasional truk di PT Hartini Putra Surabaya kebanyakan hanya menyelesaikan satu ritase tidak lebih dari satu ritase, sehingga pada sore hari itu banyak yang sudah kembali ke garasi. Hal ini tercermin pada gambar 1.2. Hal tersebut membuat kerugian pada perusahaan karena perusahaan juga menyewa vendor untuk menangani orderan yang belum teratasi. Ini saya ambil langsung dari tempat saya magang, tepatnya di garasi pada sore hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan mentor, diketahui bahwa truk pada sore hari sudah banyak yang kembali ke garasi, sedangkan orderan yang belum tertangani bahkan ada yang menggunakan truk sewa dari vendor. Lalu untuk identifikasi masalahnya, PT Hartini Putra merupakan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut yang melayani pengiriman barang dalam skala besar. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas armada dalam menangani pesanan yang jumlahnya seringkali melebihi ketersediaan yang ada.
Saat ini PT Hartini Putra mengoperasikan 25 armada untuk memenuhi kebutuhan pengiriman. Namun dalam kondisi tertentu, volume pesanan yang diterima melampaui kapasitas armada yang tersedia, sehingga perusahaan harus menyewa armada yang tambahan dari pihak ketiga dengan tetap menggunakan atas nama PT Hartini Putra. Meskipun strategi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap memenuhi permintaan pelanggan, penggunaan jasa vendor eksternal berimbas pada meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya margin keuntungan. Selain kendala kapasitas, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memantau keberadaan status truk yang sedang beroperasi, terutama yang sudah diberangkatkan atau di tengah proses melakukan staffing luar di lokasi penjemputan muatan. Tidak adanya sistem pemantauan berbasis real-time menyebabkan perusahaan kesulitan dalam mengkoordinasikan pengiriman berikutnya. Akibatnya kurang optimal dalam melakukan penjadwalan dengan pesanan yang belum tertangani sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pengiriman serta ketidakpastian dalam ETD dan ETA yang merupakan faktor penting bagi kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan pengoptimalan sistem pemantauan berbasis real-time bagi setiap pengemudi yang sedang bertugas. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengelola jadwal pengiriman yang lebih efektif, memperkirakan kemungkinan penggunaan satu armada untuk 2 kali perjalanan dalam sehari untuk satu armada, serta mengurangi ketergantungan terhadap vendor eksternal, dan dapat memberikan informasi ETD dan ETA yang lebih akurat kepada pelanggan serta pemantauan jumlah armada yang sedang beroperasi maupun yang tidak beroperasi. Untuk pembatasan masalahnya, berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti ini membatasi permasalahan dengan ruang lingkup pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, informasi terkait laporan ini didapatkan melalui analisis selama 2 minggu pelaksanaan praktik magang yang dimulai sejak Februari sampai Juli 2025 pada PT Hartini Putra Surabaya, dan juga melakukan observasi dan juga wawancara dengan pihak-pihak mentor yang berkenan. Lalu yang kedua yaitu objek penelitian dibatasi pada sistem penjadwalan oleh PT Hartini Putra. Yang ketiga, topik pembahasan laporan ini dibatasi pada manajemen transportasi, khususnya pada penjadwalan. Untuk rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan laporan kerja lapangan ini adalah bagaimana pengaruh pengoptimalan manajemen transportasi dengan sistem tracking dan penjadwalan dalam PT Hartini Putra Surabaya. Lalu untuk tujuan dan manfaatnya, penelitian ini bertujuan agar mahasiswa dapat menganalisis dan mengoptimalkan penerapan manajemen transportasi di PT Hartini Putra Surabaya guna meningkatkan efisiensi operasional serta ketepatan waktu dalam pengiriman. Manfaat dari penyusunan laporan kerja lapangan ini meliputi yang pertama yaitu bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan transportasi dalam perusahaan ekspedisi. Selain itu, penulis memperoleh pengalaman langsung dalam mengatur jadwal pengiriman, merancang rute yang optimal, serta memantau operasional armada selama menjalani magang. Lalu yang kedua yaitu bagi objek magang, menjadi referensi atau bahan pertimbangan dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan sistem operasional, serta mengurangi biaya logistik. Selain itu, perusahaan mendapatkan wawasan mengenai strategi untuk meningkatkan kualitas layanan pengiriman serta kepuasan pelanggan. Lalu untuk pengorganisasian penulisan, dalam penyusunan laporan kerja lapangan terdapat 3 bab dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta pengorganisasian penulisan. Lalu yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Bagian ini membahas konsep dan teori yang relevan serta solusi yang dapat digunakan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama praktik kerja lapangan. Lalu yang ketiga yaitu bab 3 yaitu gambaran objek skripsi LKL. Bab ini berisi informasi mengenai profil dan gambaran umum PT Hartini Putra, termasuk layanan yang ditawarkan, struktur organisasi, serta deskripsi pekerjaan untuk setiap jabatan yang ada di perusahaan. Jadi sekian draft dari bab 1 saya. Terima kasih.